Langsung aja, next. Ya, kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 1 tentang karunia dan karakter. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang bergemelincik. Kalau gak punya kasih, kita ini cuma seperti orang yang cuma ribut aja. Cuma ngomong dumbuatan tapi tidak masuk ke orangnya. Karena orangnya merasakan kok cuma bisa menghakimi misalnya begitu ya. Lalu dikatakan mengapa? Next. Karena dikatakan 1 Korintus 13 yang bicara tentang kasih. Itu ternyata dihimpit antara 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 yang bicara tentang karunia. Jadi benar-benar ini gak ada yang kebetulan ya. Jadi dia di tengah-tengah antara satu yang karunia yang satu sama karunia yang lain. Oke, next. Ya, kita tahu kalau kita bicara tentang kasih yang seperti ini, kalau dia di tengah-tengah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Gampang gak? Duh, kalau baca ini ngeri kayaknya. Kasihnya itu ya, syaratnya banyak banget loh. Udah sabar, murah hati, gak boleh cemburu. Ya, tidak boleh memegahkan diri, tidak sombong, udah macam-macam lah ya. Pokoknya hari ini bukan mau didetailin kasih, tapi cuma mau katakan. Kalau nanti kita berjalan dengan karunia, siapa yang masih percaya? Kalau kita di stop dengan lockdown dan macam-macam dan kita tidak bisa berangkat, kita punya karunia teleportation. Kita punya karunia translocation. Setiap hari saya ambil itu, saya aktifkan. Saya bilang satu hari saya ada di sini, tahu-tahu saya juga lagi khotbah di New York, ya. Saya lagi khotbah lagi di tempat lain. Itu pasti terjadi ya Bang, beyond human ya, oke. Jadi tapi kita mesti pelajari bagaimana kombinasikan antara karunia dengan karakter. Next. Dikatakan 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Artinya karakter bernilai kekal, betul gak? Tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Jadi sedangkan karunia itu hanya bernilai sementara artinya. Kalau dari ayat ini ya, bahwa kasih karakter itu kekal. Ya, next. Karunia dan karakter. Dikatakan karunia membawa kita ke puncak kesuksesan. Tapi karakter akan membuat kita tetap di puncak. Saya ingat banget awal-awal saya dapat karunia penglihatan, karunia nabi. Saya bergaul, saya dibimbing sama Pak Agung, Pak Yusak sama Ibu Yin. Tapi yang suka waktu itu saya memimpin seminarnya Pak Yusak. Waktu itu saya gak terlalu ngeri dengan judulnya, kayaknya bagus. From glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain ya. Hari itu saya ingat banget. Semua yang di situ pendoanya, wah gak tanggung-tanggung. Itu nabi-nabi yang tajam luar biasa ya. Nah terus nabi-nabi ini kalau doa wah luar biasa. Pokoknya sampaikan ini ya. Satu hari saya lihat ada satu teman yang tugasnya Marta menyelesaikan tugas yang mesti pakai tangan lah, mesti makanan lah segala macam. Dia itu masih pagi pengen ikut doa. Dia duduk doa di situ. Tiba-tiba si nabi ini kayaknya dapat sesuatu. Dia langsung hardik dipanggil, sini ikut saya. Dihakimilah, diadili di dalam ruangan. Keluar dari ruangan saya tidak tahu apa-apa. Dia marah sama saya. Dia bilang, tahu gak udah saya kerjakan semuanya. Masih pendoa berasa paling benar. Hari itu saya ingat. Pak Agung sebetulnya tuh sensitif sama pendoa yang begitu. Betul gak Bu? Dia bilang Rain, hati-hati ya. Engkau boleh tajam, tapi jangan tajam mulutmu.
jangan gak ada karakter. Buah roh itu lebih penting. Sejak itu ya, saya tuh ingat banget. Setiap kali saya harus menghasilkan, saya bilang Tuhan, aku mesti menghasilkan buah roh. Supaya aku bisa bertahan di hadapan Tuhan. Jangan sampai satu hari aku diusir. Karena karunia segitu banyak dan tajam. Membuat aku lupa. Next. Mengapa karunia dan karakter harus seimbang? Karunia harus berjalan sejajar dengan karakter. Banyak orang pengen karunia, tidak memikirkan buah roh. Contohnya karunia nabi harus tunduk kepada nabi. 1 Korintus 14 ayat 32, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Saya membuat diri saya tunduk sama siapapun yang Tuhan tunjukkan jadi pemimpin. Ibu Iin, saya kenal papanya dia masih kecil. Dia masih di Cirebon, masih kuliah, terus masih langsing. Masih ini banget. Sampai akhirnya saya ikut beliau. Saya gak pernah tuh tanya ibu, saya kurang ajar sama beliau. Gak pernah. Saya gak berani. Saya gak berani. Bahkan saya gak kurang ajar loh sama Joshua. Joshua pernah gak saya kurang ajar? Saya gak pernah. Saya tahu saya ada di mana. Saya tahu. Sampai waktu itu saya ingat banget. Waktu itu kita merger antara JKI dengan Mahanaim. Dulu saya sering doa sama ibu. Tiba-tiba dia sibuk dengan semua merger ini kan. Saya gak berani marah. Bahkan Tuhan cuma begini. Kalau engkau tidak upgrade dirimu. Hamba-hambaku ini akan segera naik sangat kuat. Sangat tinggi. Sangat tinggi dia bilang. Kalau engkau tidak upgrade dirimu ngejar itu. Engkau tidak bisa bersama-sama mereka. Sering sekali ada tugas mana-mana ibu bilang gini. Udah ya kamu aja yang ngalah. Pernah saya ngomong begini. Tuhan ngalahnya gak selesai-selesai di Tuhan. Kayaknya ngalah terus Tuhan. Tapi gak marah loh cuma ngomong doang sama Tuhan. Tuhan bilang kamu tega. Lihat hambaku ini kerjain sendiri. Lihat hambaku gini. Oh ya Tuhan udah ngerti. Saya ngerti. Saya karena waktu itu punya karunia nabi, jadi saya sangat ngerti dengan ayat ini, nabi tunduk kepada nabi. Kalau kita fokus kepada karunia aja akan membuat kita sesungguhnya tinggi hati. Orang karunia begitu tajam itu naikin kita kok. Semua orang gini, aduh luar biasa, bisa tepat banget gitu. Aduh luar biasa, itu pelan-pelan itu akan makin besar. Tapi kalau kita coba fokus sama karakter, nggak mau pakai karunia. Kita ini jadi bantet. Karena kita nggak bisa nangkep. Nggak bisa tumbuh. Jadi dikatakan tanpa karakter. Karunia akan dicemooh. Saya waktu itu perhatikan banyak orang tajam. Tapi waktu dia sampaikan, orang tuh nggak sembuh. Tapi orang itu malah jadi marah, merasa dihakimi. Jadi saya belajar lah ya, tapi bukan untuk menyenangkan manusia. Kalau Tuhan suruh tegur, ya tegur ya. Tapi jangan terus-terusan tek. Siapa di sini banyak nabi ya? Kalau Mahanaim banyak nabi. Nabi itu bisa kecampur kok. Saya dapat penglihatan bener. Tapi karena saya gak suka sama dia, saya campur aduk dikit. Betul gak? Kesempatan saya ngomong sama dia. Betul gak? Itu kalau gak jujur ya. Saya belajar lah, saya bersyukur Tuhan itu. Saya waktu itu gak terlalu banyak nabi ya Bu. Nah hari itu pembantu saya tiba-tiba orang lagi sibuk. Tiba-tiba begini, Bu saya harus pulang. Kakek saya yang saya sayangi dan cintai sekarat. Saya tahu di sini bohong. Ini susahnya kalau orang udah peka, tahu bohong. Kamu gak bohong sama aku? Enggak, sumpah. Saya bilang udah pakai sumpah nih ya. Saya udah bilangnya pokoknya ntar lagi. Dia mujar saya terus. Sampai akhirnya saya marah loh. Saya bilang gini, kalau kamu bohong sama saya, kamu urusan sama Tuhan. Ya, saya ngomong begitu, saya mau ambil duit, saya kasih dia. Saya naik ke atas, saya kaget. Saya bilang Tuhan sorry, aku sudah berani menghakimi. Kalau sebentar lagi aku gak bertobat,
roh sihir itu datang. Saya gak cukup cuma bertobat sama Tuhan. Tuhan bilang gini, lapor sama pemimpinmu. Mungkin gak lupa kali pemimpin. Saya bilang sorry ya baru buat kesalahan. Tuhan bilang gini, kalau engkau berani selalu jawab, mengaku itu akan menjaga kemurnian hati. Saya kalau salah mendingan ngaku. Next. Waktu saya siapin ini, Tuhan kan lagi gudang mau dikosongkan. Kita akan dapat karunia-karunia luar biasa. Bahkan semua karunia Tuhan sediakan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu di sebelahnya Malegai sudah ada taman. Nah di situ ada kecapi. Kecapi itu dari kecapi yang kita mainkan akan keluar bau yang harum, akan keluar karunia-karunia. Di situ kalian boleh ambil karunia satu. Tapi karunianya banyak banget, ini belum semuanya ini. Nika aja kasih saya karunia 40. Banyak banget, tapi kita butuh karunia itu. Ya, next. Kembali lagi, saya kalau ngajarin orang, gak jauh dari ASK. Segitiga sukses seseorang, mau jadi manajer, mau jadi bawahan, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi teman, mau jadi apapun. Kita ini punya ASK, yaitu attitude, skill, knowledge. Ya gampang, ASK itu kan kalau bahasa Inggrisnya ask, bertanya. Dan dikatakan kalau orang begitu kita kerjain sesuatu, kita merasa cuma pikir gini, aduh keterampilannya apa ya? Aduh pengetahuannya apa ya? Yang kita pikirin cuma itu. Jarang banget orang gini, sebagai seorang pemimpin youth, itu karakternya apa ya? Kira-kira kalau Rox itu, kalau dipimpin disuruh pilih, Christian deh, udah. Christian pimpin ini, pernah gak mikirin karakter apa yang diminta sama Coach Jos dan Tuhan? Jarang kan? Yang dipikir, aku harus ngapain ya? Nanti aku mesti gimana Coach Jos? Cikes aku mesti gimana? Tapi gak bilang gini, karakter yang seperti apa? Sikap yang seperti apa? Yang aku butuh. Kalau saya lihat dari pengalaman saya dipegang orang segitu banyak di bank dulu. Kalau waktu dia di bawah, bagus banget. Begitu dia naik, saya gak tahu apa yang berubah. Tiba-tiba jadi sombong, tiba-tiba sangat ketus, tiba-tiba saya bingung gini. Ini kenapa berubah? Itu gak lama Bapak Ibu, gak bisa pegang orang. Ya, jadi dikatakan bobotnya. Kalau kita cuma perhatikan keterampilan dengan pengetahuan, bobotnya 20%. Coba bayangin ya, ada orang nih hebat, tajam hebat semuanya. Tapi kalau ngomong tuh kasar banget. Siapa yang mau deket? Gak ada yang mau ikut dia. Ya. Nah, selanjutnya. Ya, next. Nah, yang namanya skill itu kan ada karunia. Ada juga 7 roh Allah. Ya, dan ada pengetahuan. Ada karakter. Pernah dengar the power of attitude? Kekuatan, next terus ya, next. Kekuatan dari karakter. Next, lanjut. Ini gak pakai PDF ya? Oke lanjut, next terus. Nah, dikatakan Bapak Ibu, tadi yang saya katakan ya, kalau orang cuma skill dan knowledge, itu dia bobotnya jadi 20%. Tapi kalau dia punya skill bagus, dia punya knowledge bagus, dia punya karakter juga bagus, orang begini nih. Wow, orangnya udah pinter, rendah hati. Oke, jadi kan firman mengatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi kalau kita pinter mau kayak apapun, begitu kita rendah hati, ya orang akan meninggikan kita. Tapi ini harus seimbang Bapak Ibu, gak bisa begini. Kata Coach Irene, sekarang karakter lebih penting. Gak apa-apa gue bego-bego amat, gue gak usah belajar. Biarin deh apapun gue gak usah, gak bisa gak kepake. Ke depan gak bisa gak kepake. Tadi apalagi ya, dengan perjanjian kata Miss Irene. Jangan pikir istirahat ya. Kalian masih lebih muda, saya aja gak boleh istirahat. Gimana kalian yang muda? Ya, jadi tiga-tiganya sama pentingnya Bapak Ibu. Tapi tanpa yang dasar attitude,
yang lainnya jadi percuma. Ya, oke, next. Dikatakan kekuatan karakter adalah kekayaan yang tidak bisa tergantikan. Karakter itu gak bisa dibangun sehari, 2 hari, sebulan, gak bisa. Karakter itu akan dibangun bertahun-tahun. Ya, kalau reputasi bangunnya cepet. Kamu begitu dikasih karunia, wih besoknya sebulan, 2 bulan, wah semua orang gini, luar biasa loh. Nih contohnya ibu true self kita. Begitu dia khotbah luar biasa. Semua gini, tiba-tiba luar biasa. Tapi hari ini dia lagi belajar terus. Berubah kan? Berubah kalau dulu macan mau telan. Sekarang macannya suka manis. Kata-katanya tuh bagus banget. Saya suka banget. Dia kalau ngomong, ayo tegur orang. Dia kalau tegur kan langsung gini. Kayak tancap. Pas banget gitu ya. Jadi itu karunia. Dibarengin sama karakter. Itu akan sangat bagus. Kalau saya zaman dulu saya bayangin. Kayak kue sifon itu enak dimakan. Tapi kalau gak ada karakter, kue sifonnya bantet. Tahu makan kue sifon bantet? Enggak enak. Ya, sikap adalah refleksi dari karakter. Dan karakter adalah refleksi dari kebiasaan. Yang saya ajarkan hari ini teknisnya. Besok nanti minggu depan adalah dari kutuk. Punya karakter. Kadang-kadang kan karena kutuk bingung. Kenapa gak bisa punya karakter? Kalau hari ini teknisnya. Gini ya, kalau seorang pemarah, dia tadinya gak pemarah. Dia main sama orang yang suka marah. Dia sekali marah belum pemarah. Besok lagi dia jadi sering ngumpat, pemarah. Lama-lama dari kebiasaan yang diulang-ulang jadi pemarah. Tapi kalau mau berubah yang bagus, ya misalnya gini, dia mau jadi penyembah. Dia sekali ikutin nyembah pakai recording Leo dengan Olvi. Sekali aja belum penyembah. Lama-lama dia ikutin terus. Lama-lama kalau gini, dia penyembah ya. Ada orang, saya dibilang begini, orang itu ya kalau khotbah kayak Pak Agung. Setelah saya cek, dia suka pelajarin Pak Agung. Dan dia suka khotbah kayak Pak Agung jadinya. Nah itu kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi kalau kita mau rubah karakter kita harus rubah. Contohnya aja. Saya waktu kecil gak tahu. Begitu saya pacaran, saya menikah. Suami saya bilang begini, kalau saya ngomong jangan dijawab. Tunggu aku stop baru kamu jawab. Ternyata mama saya itu suka ngejawab papa saya. Papa saya ngomong 1 kalimat, mama saya ngomong 4 kalimat. Kalau dari kecil kan pikirnya itu benar. Karena kan lihat papa mama. Satu hari setelah saya diomongin gitu, tahu apa yang saya kerjakan? Saya harus mengatur kebiasaan. Begitu dia ngomong, saya ngomong gini, jangan jawab. Begitu terus. Kadang-kadang jangan jawab. Saya ngomongin diri saya loh, jangan jawab. Sampai akhirnya lama-lama dia ngomong, saya gak pengen jawab. Jadi lebih banyak mendengar, ngerti gak? Kita semua pasti ada kelemahan itu. Ya, jadi itu kita namanya sikap adalah refleksi dari karakter yang karakter ada kebiasaan. Kalau engkau punya kebiasaan misalnya. Misalnya nih, kebiasaan apa lagi? Kebiasaan iri. Kamu mau rubah dulu gini, dalam nama Yesus. Aku gak mau iri, semua ada jatah masing-masing. Tuhan pasti memberkatiku pada waktunya. Terus ngomongin lagi, belum tentu sekali lulus loh. Berkali, ujungnya kita akan membuat sebuah kebiasaan yang baik. Lama-lama, yang lama hilang, yang keluar yang baru. Karunia adalah pemberian. Karakter adalah pilihan. Betul gak sih? Engkau mau memilih untuk berespon seperti itu pilihan. Kita gak usah baca semua bahwa ini tentang Yusuf. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 6 terakhir ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Next, kita tahu belajar dari Yusuf di rumah Potifar. Ya, dibuka ya dia semua. Ya,
dikatakan Yusuf dipercaya untuk mengelola kekayaan Potifar adalah karunia yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Betul gak? Ini anak belum pernah keluar loh, tiba-tiba keluar dari keluarganya ngurusin kekayaannya Potifar. Dia dapat karunia memanage dengan excellent. Ya, ketika digoda oleh tante Potifar, mestinya kelihatan karakternya. Banyak anak muda karakternya udahlah, pokoknya tante Potifar jangan bilang-bilang ya. Kita sama-sama tahu, boleh enggak? Saya kan pegang semuanya. Enggak, dia tentukan karakternya. Dia takut akan Tuhan, dia enggak berani. Dan Yusuf Yusuf walaupun tidak ada seorang pun lihat loh. Dia tahu Tuhan lihat. Saya belajar lah, kalau kita dengar khotbah tuh belajar. Saya dulu belajar ya, saya dulu walaupun dekat sama Pak Yusta gak pernah didoain loh. Banyak orang sakit hati kalau saya gini, dulu masih panggil Om, belum engkong. Om, tolong doain dong, dia diam sebentar. Doa dewe, oh udah tahu itu mah, itu jawabannya udah tahu gitu. Nih, ntar kalau pergi ya, dia bilang sama istrinya, Kiat, kasih khotbah-khotbahku ke Iren, biar dia dengerin. Nanti kalau saya cerita, dia gini, bagus gitu. Saya cuma belajar dari kaset khotbahnya. Padahal beliau ada di situ, ya. Tapi dia selalu bilang begini, walaupun gak ada yang lihat, nanti satu hari engkau lihat. Tuhan bela engkau. Tuhan akan selesaikan semuanya. Karunia bisa membuat kita berhasil dan bersinar. Tetapi karakterlah yang membuat kita bertahan. Sekarang kita belajar dari seorang yang karunia tanpa karakter. Yaitu Simson. Next. Ya. Kita tahu Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Dia udah, tadi ya Leo bilang gini, ada sesuatu di dalam itunya. Besok kita ngomongin itu yang ada kutuknya. Tapi sebetulnya bisa ditahan gak kalau dia ngerti? Dia ngomong, Tuhan Yesus tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ya, memang mungkin dari susah jadi bisa. Tapi ini kejelekannya Simson ya. Lalu ayat 4 mengatakan sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Solek yang namanya Delilah. Lalu dikatakan Simson punya karunia dan kekuatan besar tapi tidak punya karakter. Sehingga tidak mencapai destiny, Simson ikuti nafsunya, beda dengan Yusuf. Sama-sama punya destiny yang besar. Ya. Yusuf melewati banyak tekanan gak? Banyak ujian. Tapi Yusuf tuh punya karakter yang akhirnya membawa Yusuf ke puncak destiny. Orang kedua dari Firaun dan menyelamatkan bangsanya. Yusuf sampai-sampai gak sakit hati loh. Mungkin awal-awal gini, tega banget sih kakak tiriku gitu. Tapi dia bilang gini, engkau boleh mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-reka supaya aku bisa menyelamatkan satu bangsa. Memberi makan sebuah bangsa. Jadi itu hati yang terlatih. Awalnya sih Yusuf belum keluar dari rumah. Itu anak manja. Anak manja. Tapi begitu dia lewatin, dia belajar karena dia ikuti Tuhan. Diajari. Next, Daniel. Inilah orang yang seimbang karakter dan karunia. Daniel kita tahu punya roh yang excellent spirit. Roh yang luar biasa. Dan dia 10 kali lebih cerdas daripada orang lain, betul gak? Walaupun dia gak makan makanan yang sama loh. Lalu dia bisa mengerti dan menerangkan mimpi, itu karunianya. Karakternya apa? Tidak mau menajiskan diri. Memiliki kerendahan hati, tidak sombong dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia bilang gak usah, hadiahnya kembalikan. Kasih ke orang lain. Dan dia memiliki hati yang teguh, suka berdoa dan sangat mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa hari ini bukan dari sononya. Saya ini bungsu dari 6 bersaudara. Dulu kalau saya gak boleh saya nangis. Karena kakak saya sangat sayang sama saya. Tapi Tuhan bilang gini nih, kayak begini mesti kasih soal. Saya ketemu sama suami yang ajaib, haleluya. Tapi tempat mengasah saya.
Di situ saya nggak pernah lu bayangin ya. Saya pun ngalamin sama suami saya. Yang tahu-tahu lah. Saya nggak pernah cerita sama orang tua saya. Sampai satu hari kami cuma ribut-ribut mulut aja. Saya diturunin di tengah jalan. Saya pulang ke keluarga saya. Ngomong satu pun enggak. Padahal udah mau nangis. Saya masuk kamar saya yang dulu. Saya cuma nangis bentar. Saya keluar. Ada apa kamu? Enggak ada apa-apa, Pak. Tapi Tuhan dengar. Sampai orang tua saya itu bangga banget. Dia cuma pikir ini anak kok ikut Tuhan ya. Dari seorang sekretaris naik terus. Dia bangga banget. Dia nggak tahu kenapa bisa begitu. Dia nggak tahu bayarnya pakai apa. Di rumah jadi keset. Di rumah semua, suami saya bilang begini. Semua orang cari kamu. Semua orang pikir kamu orang benar, orang baik. Kamu nggak baik tau. Saya bilang, haleluya benar sekali karena Tuhan datang bukan untuk orang baik. Saya dengan tenang. Karena saya tahu. Karena begini ya, saya satu sisi harus bayar dengan suami saya. Tapi satu sisi saya tuh bisa ngerasain kedekatan saya dengan Tuhan. Saya bisa rasain intimnya dengan Tuhan. Dia begitu dekat. Dia sangat dekat. Apapun dia seperti suami yang tidak terlihat. Suami yang itu tidak bertanggung jawab. Ini suami yang satu. Luar biasa. Ya. Jadi kita harus miliki hati yang teguh. Suka berdoa dan sangat mengandalkan Tuhan. Kalau siapa yang lagi ngalamin suaminya ajaib haleluya. Ya jangan takut. Pasti bisa. Percaya. Punya anak haleluya. Haleluya. Amin pokoknya percaya Tuhan. Siapapun punya tetangga, punya mertua yang haleluya. Tiap hari doakan. Percaya. Punya mantu. Wah mantu yang haleluya ya Oma. Percaya. Saya selalu bilang begini. Nih semua masalah ada expiry date. Ngerti gak? Pasti ada expiry date. Orang obat aja expiry date. Ya. Oke. Sekarang lanjut. Sebagai pemimpin kita perlu bisa dipercaya. Besok bukan cuma dipercaya Wiin loh. Begitu ketemu orang baru dia ngelihat nih tanda-tandanya bisa dipercaya gak? Mana orang mau kerja sama kita. Kalau dia gak lihat ada kualitas bisa dipercaya. Next. Ada dua. Ada good kompeten, ada good karakter. Yang akan membina kita menjadi bisa dipercaya. Yang pertama kompeten. Kompeten itu adalah pengetahuan, ya, keterampilan dan pengertian. Tadi kalau di sini kompeten, tadi saya pakai segitiganya tuh skill and knowledge, ya. Tapi sebetulnya itu kompeten. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, kita ini punya pengertian dua. Ada pengertian manusia kita, ada pengertian Tuhan. Pengertian manusia kita itu karena kita ulang-ulang jalanin. Jadi sebuah hikmat manusia. Karena kita gini ya, kita jalan ke jalan sini biasanya kalau jam segini lewat jalan tikus ini, kita udah tahu. Tapi itu hikmat manusia. Hikmat Tuhan dengan bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya, lalu sekarang yang saya mau ngomongin adalah karakter. Saya ngambil cuma 6. Yang pertama adalah sikap, etika, dan sifat. Orang dikatakan gini, yang punya sikap yang baik biasanya percaya. Itu kunci keberhasilan. Saya punya dulu CEO di bank tempat saya kerja. Dia punya anak buah banyak banget yang pinter-pinter, dia pro hire banyak yang pinter-pinter cerdas. Dia ini sikapnya baik banget. Dan dia kalau orang pinter sama orang pinter meeting. Kira-kira terjadi keributan atau terjadi damai sejahtera? Keributan. Nah dia ini sikapnya baik banget dan dia itu selalu membuat dirinya jadi bapak dan jadi seseorang yang wise. Nanti kalau lagi rapat, lagi rame-ramenya ribut-ributnya, dia bilang gini, kita break dulu ya. Nanti dia sebentar, dia datangin satu. Dia ngomongin yang kamu ngomong itu benar gini. Nanti gak lama dia ngomong yang itu.
ujungnya ya semuanya hormat sama dia. Sampai dia sudah pensiun. Hari ini masih komisaris bank ini, komisaris bank ini, komisaris bank ini. Karena apa? Karena dia punya sikap yang sangat baik. Kalau sikap aja itu bisa kadang-kadang kalau belum sama-sama kerja kan sikapnya masih kelihatan baik. Kalau udah kerja, apalagi dalam tekanan. Ya. Nah, itu ada sifat. Sifat itu keluar tiba-tiba. Oh, ternyata sifatnya itu suka tinggalin tempat. Siapa yang di sini saya berharap kalau yang namanya kepribadian melankolis, koleris dan koleris melankolis itu pencetak gol yang luar biasa. Tapi kalau belum mateng, belum dewasa, melankolisnya suka begini. Saya punya anak buah dulu, geniusnya luar biasa. Kalau dia bilang gini, coach mau bikin modul apa buat bank ini? Ya saya bilang bikin model ini karena itu pengalaman saya. Saya kasih tahu gini-gini, bikinnya bagus banget, belum apa-apa PPT-nya bagus banget. Tapi saya nggak boleh koreksi sedikit pun. Kalau saya koreksi, besok-besok bisa hilang. Dan kalau orang melankolis yang belum mateng nih, belum dewasa, begitu diteleponin nggak dijawab. SMS juga nggak di-read. Kita entah tahu dia di mana. Pernah saya lagi ngedeal loh, proposal besar, ngilang. Saya bilang ini gawat, pinter si pinter, genius si genius, bikin saya repot. Jadi saya mesti bikin lagi proposal seadanya yang saya inget. Kan repot. Besok-besok kalau dia udah baru draft nih, boleh nggak minta kopi draft? Daripada saya kewalahan satu hari. Ngerti ya? Nah, etika itu adalah protokoler. Orang banyak gak tahu protokoler. Orang pikir, alah di Mahanaim kan semuanya kita tentara ya. Kita ini boleh liar kayak koboi. Enggak loh. Ke depan nanti kita ngadepin banyak orang dunia. Tetap sampai hari ini loh. Sejak saya ikut Bu Iin. Saya kalau mau hubungin beliau aja pakai nanya. Boleh telepon jam berapa? Walaupun saya gergetan gitu ya. Saya lu tuh bayangin ya kemarin di Amerika, di New York. Udah bedanya 12 jam. Saya ini udah saljunya udah waduh ini udah mau diusir-usir saya. Saya cuma begini, Tuhan malaikat tolong bangunkan Bu Iin, bangunkan Bu Iin. Saya gak berani telepon, bangunkan Bu Iin, bangun. Ini kita mesti ngapain? Karena saljunya kayak gini. Tiba-tiba malaikatnya bener bangunin. Dan maaf saya baru bangun. Tapi saya dapat jawaban. Kita ini pakai supranatural. Tapi ujungnya saya sopan dulu. Enggak segini. Ibu gak bisa marah sama saya. Karena saya lagi penting. Saya telepon. Enggak. Ya kita ini mesti tahu etika. Salah satunya etika Tuhan. Kita kan etika protokoler kita itu kita harus mendahulukan Tuhan dari apapun. Waktu kejadian 9 tahun yang lalu. Saya membutuhkan beliau gak? Sangat. Saya telepon beliau gak mati apa gak ngangkat. Gitu. Tapi saya langsung otak saya itu ngerti. Karena saya ngerti protokoler. Begitu ibu bilang gini. Saya mau datang Ren. Jangan dulu. Beresin ibadah dulu. Itu karena mau jam 7. Saya mau datang kata dia. Ya kalau Panglima mau datang saya gak bisa larang. Tapi saya ini. Kenapa saya larang beliau? Bukan saya gak butuh. Tapi karena saya ingat Tuhan. Masa si ibadah ditinggal. Demi nungguin, demi datengin Irin. Toh Jordi sudah dipanggil Tuhan. Saya bisa tunggu. Tapi beliau datang. Itu saya tahu Tuhan tuh bangga. Tuhan bilang kau tahu siapa yang kau harus dahulukan. Kalau kita bersandar sama Tuhan, kejadian semua kayak apapun kita gak akan salahin siapa-siapa. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Ya, jadi sikap, etika, sifat itu harus jadi satu. Dewasa. Orang yang dewasa itu adalah orang yang tidak cepat iri. Siapa yang cepat iri itu dewasa, enggak dewasa. Ya, orang dewasa juga berjiwa besar. Dia tahu gini nih ya, misalnya gini, saya pengen banget gitu ya ke satu tempat. Ternyata Kastif ambil dulu. Saya gak akan marah sama Kastif.
Ya udah, kasih buka jalan ya, nanti kalau ada saya bisa pergi ya. Saya begitu. Itu saya sudah terdidik. Apalagi sama Tuhan, saya makin mendidik. Terus dewasa itu gak cepet reaksi gini loh. Kalau ada teman marah gak langsung cicit. Kalau saya gak gini, kenapa ya Tuhan? Makanya selalu saya ajarin semua orang self talk dan dialog dengan Tuhan. Self talk itu kita harus self talk kenapa? Bukan ngomong sendiri, tapi introspeksi. Kenapa ya Tuhan? Aku ini gak suka sama orang ini. Harus ngomong, kalau enggak Tuhan ngomong pun kita merasa benar. Nah yang kedua kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa? Bertobatlah. Ada sekali ini buka jalan, buka rahasia. Ini loh biasa kan, pembis lagi mesti kerjain apa waktu itu mau ke mall-mall. Ini satu ibu Ruth yang saya sayangin. Dia datang gini, Ci saya gak bisa. Hah? Ini semua udah mesti pergi, dia gak bisa. Saya tuh ikut dongkol juga gini. Aduh Tuhan, Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi. Tahu gak? Saya mimpi langsung. Saya ke refleksologi itu pijat. Yang mijat Pak Agung dan Pak Yusak. Aduh saya bilang gini, kenapa jadi yang mijat Pak Agung sama Pak Yusak? Terus saya duduk. Kaki saya begini. Terus Pak Yusak nih bawa sebuah mangkok. Ada ikan mentah plus bawang merah kayak rada-rada mentah gitu. Terus dia makan. Apa enaknya Om? Aku bilang gitu. Terus dia makan. Habis dia makan, terus dia pegang kaki saya. Tuhan, tolongin dia. Saya bangun. Ini mimpi apa ya? Oh, ini beliau, ini rendah hati pegangin kaki kan bau ya. Masa pegangin kaki saya? Dia minta tolong. Dan makan ikan itu walaupun mentah, tapi itu sehat. Dan saya bilang gini, iya Tuhan. Saya belajar lah. Pokoknya setiap kali kalau kita lagi mau belajar, sungguh-sungguh mau belajar, Tuhan itu akan kasih macam-macam pengertian. Lalu integritas. Siapa yang tahu binatang apa itu integritas? Bukan binatang ya. Integritas, banyak orang gak tahu integritas. Kalau kerja di bank, integritas nomor 1. Kenapa? Orang taruh uangnya ke kita, seberapa kita bisa dipercaya uang ini gak hilang. Banyak bankir pakai kok uangnya. Bisa palsuin tanda tangan. Tapi seberapa dia bisa? Kalau suruh saya di bank, begitu customer masuk, tanda tangan bukan selesai. Kalau kita jualan kain, udah dibeli, selesai. Kalau bank gak selesai, it's the beginning of the journey. Saya harus tunjukkan pada mereka, saya layak dipercaya. Itu integritas. Integritas itu komitmen. Bukan komat kamit ya. Komitmen. Ya, terus yang kedua jujur. Usahakan apapun, saya berusaha jujur. Apalagi saya bankir, ngeri banget. Saya terima 10.000 di depan saya, besok saya gak akan ada di Citibank. Karena saya sudah tanda tangan conflict of interest. Saya sering udah banyak customer kan suka ya dengan pelayanan saya. Taruh saya nih, maaf, tengahnya jendol dikit. Saya sudah tahu ini uang. Terus saya bilang gini, saya juga ngomongnya sok panjang begini. Cepet. Enggak, saya cuma pegang gini. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Ini uangnya buat saya. Iya, ambil gak apa-apa, gak seberapa kok, gak seberapa. Maafkan, kalau saya terima ini, Bapak atau Ibu tidak akan ketemu saya lagi besok. Oh gak boleh, jadi mesti gimana? Kalau mau beli kue dimakan rame-rame. Iya akhirnya jadi setiap hari bayangin ya. Kita jadi gemuk gak tuh perempuan-perempuan yang langsing-langsing. Makanannya kuenya luar biasa yang enak-enak semuanya. Jadi integritas apa yang kita janjikan dengan mulut kita. Lakukanlah. Terus saya cuma mau bilang aja nih ya. Ada orang-orang melankolis kalau belum perfect gak pengen kasih jawaban. Betul apa betul? Nah itu gak boleh. Sekalipun belum ada jawaban dijawab itu japrinya atau angkat teleponnya bilang begini, maaf saya janji kemarin sore, tapi karena ada begini-begini belum bisa. Boleh gak saya minta waktu lagi 2 hari atau 3 hari. Itu baru orang yang bisa dipercaya. Jangan begini, karena saya belum ada jawabannya, jadi saya gak jawab. Aduh itu bikin keriting semua. Ya, terus yang selanjutnya 4, good manners. Good manners itu adalah orang yang bisa
tindakannya, responnya, ini udah saya ajarin di Rocks ya. Tapi good manners mungkin besok karena ini panjang. Good manners itu adalah tingkah lakunya. Ya. Orang yang lihat kita, ketemu kita dengan tingkah laku yang enak, itu orang suka banget loh. Saya bawa itu. Saya selalu ingat, saya pergi kemana-mana, dulu belum ada nih enak sekarang, saya nggak usah berangkat. Dulu kalau mau buka Bahtera KKR, saya dikirim sama ibu dan bapak. Dikirim jadi pengintai, suruh buka jalan. Ada sekali saya dengan seorang pengusaha. Pengusahanya ini merangkap gembala. Satu hari dia duduk, saya lagi baru datang ke kantor dia, hari kedua kayaknya. Dia bilang, Ibu Iren, kamu pakai ilmu apa? Maksudnya, saya ini orang sibuk tahu, bisa saya tunda dan bantuin Bu Iren cariin hotel. Kalau dulu kan ya KKR tuh Bahtera banyak banget bawa orang banyak banget gitu. Cariin hotel lah, cariin makanan lah, cariin ini. Waduh kata dia gitu. Bener-bener maaf lah Pak, Bapak juga bagus kan jadinya melayani Tuhan. Siapa tahu perkenanan Tuhan makin banyak saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ya gak apa-apa saya gak bisa pungkiri. Kamu tajam peka, kamu juga profesional. Saya minta diajarin tuh. Pendoa-pendoa saya gantian ya barter. Saya cuma mau katakan hari itu bukan saya loh. Saya cuma bawa diri saya. Sebetulnya tadi saya mau ngajarin skillnya itu project management. Tapi terlalu panjang Bu. Saya dulu kalau pergi sama Bu Iin ya. Disuruh Bu Iin pergi. Saya di laptop saya tuh udah ada project management ini. Nanti begitu saya udah sampai di Jakarta. Saya bilang gini, besok pagi laporan sudah ada. Betul gak Bu? Saya udah itu saya tinggal kirim. Karena saya sudah kerjain dari awal sampai akhir. Ya. Terus penguasaan diri. Bapak Ibu, kita pemimpin bukan? Ini kelas pemimpin kan? Tadi pagi saya rada bingung juga lihat anak rumah Shalom yang kecil-kecil SMP. Ini bagaimana ya? Mereka ngerti nggak? Ya udah saya nggak kurangin, nanti ngurangin pemimpinnya nggak ini. Jadi saya katakan gini, ayo belajar penguasaan diri. Jangan umbar emosi kita. Orang gak akan hormat sama kita ketika kita selalu gak bisa penguasaan diri. Apalagi udah marah salah lagi. Kalau salah gak apa-apa minta maaf. Walaupun kemarin bagus banget. Ini adalah pengabdiannya Ruth Apuk. Pokoknya merah, ya udah merah. Itu kan lagi dididik bukannya karena ibu lagi ini. Pokoknya dia bisa nurut apa enggak. Ya. Tapi penguasaan diri minta roh itu. Selalu kau punya penguasaan diri, kau punya cerdas emosi. Bapak Ibu besok kita ini akan punya banyak pasukan loh. Pasukan itu jenis yang nggak akan sama. Itu dari flegmatis akut sampai sanguin akut, koleris akut, kita mesti beresin semua. Ngerti tapi dengan cerdas. Sehingga semuanya suka dihandle. Kemarin sudah diomongin deh sama Joshua. Nah, kalau kita bisa dua-duanya, kita bisa dipercaya dan disukai manusia. Percaya deh kalau semuanya dikerjain sama kita. Apalagi kita ini punya hikmat Tuhan, karunia-karunia. Ini kompetennya, ini akan top banget. Percaya gak sih kalau kita ini gak terlalu pintar, ini bilang gini, Tuhan ini gimana caranya? Satu persatu itu pasti orang lain lihatnya gini, lu pintar amat ya. Orang saya itu datang selalu, bos saya gini, Ren, Tuhan ngomong apa? Hah? Lu mau kemana? Gue mau meeting BOD. Oh iya, terus saya gini, bentar diam gini. Ini bukan Tuhan ya, tapi ini hatiku yang ngomong. Tapi kan terus Tuhan bilang gini, kamu kan tiap pagi udah belajar serahkan hidupmu, paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan ngomong. Nah, sampai hari ini saya masih bergaul sama mereka. Jadi Bapak Ibu, untuk kita dewasa juga jangan mau menang sendiri. Sekalipun kita gak salah. Bisa gak kita lihat yang lain? Kalau teman saya bisa sembuh, kenapa saya harus ngotot menang? Ya, terus jadi apa yang integritas itu apa yang diomongin, apa yang dilakukan sama apa yang dipikirkan sama. Tapi sering-seringnya begini.
Ini saya nggak nyindir guru ya. Nih ada guru misalnya gini, Miss Iren suruh, siap. Tapi dalam pikirannya gini, Miss Iren emang orangnya ribet. Harusnya kan mestinya pakai cara begini. Kira-kira ya, dia akan kerjainnya seperti yang Miss Iren suruh atau pikiran dia? Pikiran dia. Nah itu yang nggak bisa jaga integritas. Ya. Jadi terus satu lagi yang saya mau ngomong, next. Integritas juga gini ya, kalau kita punya integritas, setiap tugas dari Kojos, engkau selesaikan dengan cepat dan tepat. Itu integritas. Karena engkau bilang, yes siap, lakukan. Lakukan dengan excellent. Oke, dikatakan gini, ini Zig Ziglar ya, adalah motivator dari All Christian. Dia bilang, it is your attitude, not your aptitude that determines your altitude. Ya, dikatakan adalah, yuk baca sama-sama, bisa lihat gak? 1, 2, 3. Saya tambahkan adalah bukan hanya karunia atau kecerdasan atau kesigapan Anda yang menentukan ketinggian Anda. Posisi Anda ditentukan karakter Anda. Next. Karakter teruji di masa ujian, betul gak? Kalau masa-masa baik enggak terlalu kelihatan. Karakter dalam tekanan sangat terlihat. Ya. Yakobus 2 ayat 18 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amsal 20 ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya, betul gak? Dari kecil. Bapak itu contohnya waktu tertekan, apakah Anda marah? Itu karakternya pemarah. Waktu tertekan, waktu ada masalah tegang, apakah Anda marah? Itu harus dilatih. Nanti masalah besar datang, itu akan teruji dan kita menang. Kalau kita sudah terlatih. Apakah waktu tertekan Anda panik? Siapa yang kalau di sini banyak koleris pasti banyak paniknya. Suka banyak panik, tapi dalam nama Yesus panik hilang semua hari ini. Cuma biasanya begitu panik. Nah saya mau kasih tahu, lagi kasus teman-teman anak-anak saya harus pergi sekolah. Ya di TTM, saya itu panik. Padahal saya kata ibu lulus cum laude lagi 9 tahun yang lalu. Tapi hari itu saya panik. Aduh bagaimana urusan sama polisi, urusan sama ini. Terus ibu gak ada, Luki gak ada. Saya benar-benar bingung sendiri, panik. Padahal ya saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan kan kasih jalan tapi saya panik. Jadi saya mesti belajar. Nah sekarang lagi apapun saya gini, tenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan mau apa gitu ya. Nah terus Bapak Ibu, hadapi krisis, apakah Anda menyerah? Besok kita akan lihat macam-macam, jangan pernah nyerah. Jangan pernah bilang begini, janji Tuhan cuma janji. Enggak loh, janji Tuhan ya dan amin. Ya, kita akan terus lakukan. Waktu hadapi konflik, Anda kompromi atau karakter tidak tegas, tidak punya integritas. Nanti terbukti nih, nanti teruji. Kalau sekarang baik-baik oke. Tapi begitu ada tekanan, apakah kita tetap bisa didapati loyal dan setia? Ya, apakah kita didapati mengabdi? Dulu selalu ajarin orang begini, setia itu lagi diujinya lagi kamu gak diladenin, kamu gak dianggap, apakah kamu tetap setia? Waktu mengabdi pun gitu. Kalau dulu selalu diiniin, tapi mendadak ada orang lain lebih bagus. Apakah engkau tetap bisa mengabdi? Kalau engkau tetap bisa mengabdi, engkau tidak pernah turun. Saya bersyukur kok punya banyak, dulu kan saya sendirian sama beberapa orang aja Bu ya. Itu kerjaan sampai banyak banget. Dan ini tiba-tiba banyak yang anak-anak muda. Wah lebih tajam, lebih cepat, lebih pintar, lebih apa. Saya enggak post-power syndrome tuh. Tahu post-power syndrome? Orang ketakutan kayak gak ada kerjaan. Saya gak ada kerjaan Ibu. Joshua kamu ambil kerjaan saya. Lah saya malah bersyukur. Tapi saya tanya Tuhan ini kerjaannya apa lagi? Saya mesti ngurusin apa?
Ya saya cover-cover lah. Paling tidak kan. Saya bina yang bisa saya bina. Kalau ibu soalnya begini, saya bilangin pembis saya tuh. Kalau lagi bagus, namamu yang diangkat. Nanti lagi dia kamu lakukan kesalahan. Ibu langsung sama gini. Coach, tuh ini anakmu. Baru di situ namaku muncul waktu kamu buat kesalahan. Aku bilang, tapi kalau lagi bagus, lagi diangkat. Gak ada tuh nama coach. Namamu yang kelihatan. Wah hebat sih ini. Nanti saya tinggal tunggu aja giliran ya. Nanti giliran lagi kesalahan. Ren, pakai bahasa lu deh. Begitu kan ibu selalu gitu. Pakai bahasa lu deh. Jelasin, beresin pakai bahasa lu. Ya jelas, siap. Nanti mesti pelan-pelan mau pakai bahasa apa ini. Saya harus saya puji Tuhan lah. Begitu saya datang ke Mahanaim, Tuhan bilang gini, kamu bisa gak jadi bempernya ibu? Bemper tuh kalau kita tabrakan bemper duluan apa ibunya ya ini mobilnya. Bemper duluan, jadi dulu ya sering salah mengerti lah. Suruh ini, udahlah bemper ya. Ya. Jadi next ya, ubah karakter yang negatif dengan membentuk kebiasaan yang positif. Kalau Anda sering nggak tahan, kalau udah stres nanti ada yang namanya iniquity. Kalau begitu stres kalian nonton film porno. Sekalipun udah pentahiran. Kalau kalian gak latih diri kalian. Tetap aja kok. Karena harus begini, aku sudah tahir. Cari kegiatan yang lain. Itu latihan. Untuk bisa dapat kebiasaan yang baik. Apapun kebiasaan jelek kita. Hari ini gak sempet. Besok nanti di rumah tuh catat semuanya. Bilang Tuhan caranya gimana. Supaya ini berubah. Kalau sering ada orang gini, marah, habis itu nyesel. Marah, nyesel. Itu gak baik juga. Belajar gini. Kalau udah mau marah gini, hitung deh 1, 2, 3, 4, 10. Atau gini, tarik nafas, minum. Banyak cara. Ya. Lalu ubah kebiasaanmu, karaktermu berubah. Change your habits and change your attitude. Ujungnya, we reach our destiny. Ya, karena seimbangkanlah karunia dan karakter menjadi bintangnya Tuhan dan mencapai puncak destiny. Jadi kekuatan karakter terlihat pada respon seseorang terutama ketika menghadapi ujian hidup. Itu kelihatan, ya. Oke, sekarang skill keterampilan. Next, langsung. Ya. Tadi kan ada karunia, karakter. Saya nggak akan bahas banyak karunia ya. Karunia besok kita akan banyak banget loh. Ya, terus karakter. Selain 9 karunia yang di 1 Korintus 12, masih ada karunia macam-macam. Ada di Roma, ada di macam-macam. Di 1 Korintus 14 ya semuanya. Bahkan 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan harus dengan kasih. Ya, nah komunikasi dan berinteraksi yang baik. Ya, nanti saya jelaskan. Ini keluarin semua dulu. Kita akan, ini sebagai pemimpin ya. Yang pertama, banyak pemimpin komunikasinya kacau. Anak buahnya nggak nangkep pesan. Karena komunikasinya nggak bisa benar. Yang kedua kita harus bekerja sama dengan kelompok, unity ya. Kita menganalisis dan memecahkan masalah, problem solving. Nanti saya ini. Terus mampu menghitung dari berbagai sisi. Selalu ibu bilang dari berbagai sisi. Kalau di luar tuh, kalau yang kuliah ada 6 head. Betul nggak? Ada 6 topik ya. Lalu ada adaptasi dengan cepat. Ya, belajar dengan cepat, memanage waktu dengan baik, time management, kemampuan mempengaruhi the power of influencing. Sekarang komunikasi dan berinteraksi yang baik. Next please. Tabungan emosi. Saya selalu bilang bukan cuma untuk GGB. Kita perlu tabungan emosi dalam komunikasi. Jangan selalu kalau lagi butuh baru dibaik-baik. Tapi kita selalu gini, nyapa siapa? Kalau perlu dibantu, kita bantu. Nanti satu hari kita butuh bantuan dia. Pasti dia mau. Dan dia kalau baik di sini hatinya, dia dengar komunikasi kita apapun kata-kata kita, dia akan dengar. Kalau orang gak suka, sering gak dengar, gak masuk di otaknya, mental. Jadi tabungan emosi adalah bagaimana kita menabung yang positif, memberikan kesan yang positif daripada withdrawal. Jadi tarik itu tuh begini misalnya, udah janjian selalu
Telat, bukan telat aja, digagal, batalkan seenaknya. Terus kalau udah janji buat ini, terus bilang gini, salahnya siapa gitu. Itu namanya menarik uang dari, kayak orang menarik uang dari bank. Kalau ini tabungan emosi, kita menabung emosi. Jadi kalau baik dulu ya, saya di balik dapur itu saya ngerjain apa. Dia pikir semua pasti kena ada solusinya. Padahal hari itu kalau udah sadar ya, saya bilang oke, bos, kan orang Amerika. Terus saya turun gini, help. Saya bilang gitu. Mereka masuk ke dapur nih, kan tahu ya di bank itu kan ada dapurnya. Help. Kenapa kamu katanya gitu. Karena saya udah sering tabungan emosi, bukan cuma uang, bukan cuma kue loh. Tapi suka tabungan emosi, ngobrol. Mereka itu ya deminya ya bisa tutup komputernya. Mereka bisa ini, sini aku cariin tahu. Dia cari tahu, kan kita internasional ya, internasional sama mana-mana. Dia mesti cari tahu ini dari mana. Dulu kan saya nggak tahu ya, dari Zimbabwe, dari Zambia, Tanzania. Dulu kan kita belum ke bangsa-bangsa. Ini bangsa Antabarata ini dari mana? Saya ini, pas saya terima cek dari Zambia. Bisa diuangkan nggak? Kan saya nggak tahu. Ini Afrika. Terus kita nggak tahu kan. Jadi tapi dibantu dia, bisa Rin. Kita punya hubungan. Makanya bosnya selalu gini. Dia udah turun, saya pengen ngumpet pun dicari-cari. Saya bilang gini, walaupun sulit tapi teman-teman saya membantu saya. Kenapa? Itu tabungan emosi. Ya. Terus kalau kita mau komunikasi, please lebih banyak mendengar daripada ngomong. Kadang-kadang gregetan, tapi kita coba belajar mendengar. Selanjutnya, pemimpin. Nanti ujungnya yang ke-8 adalah kemampuan the power of influencing. We have to be a real role model. Jadi panutan. Kemarin Jos udah bilang, dia turun tangan kok. Betul gak Jos? Jangan gini, udah kalian pergi. Gak mau tahu. Gak bisa. Kalau saya gak pergi sih pembis saya baik-baik tahu. Orang buat apa-apa saya udah dibilang begini, ntar kalau panas bagaimana. Saya tetap pergi kok. Tapi gak sesering mereka. Tapi kalau Jos kan masih muda. Anak mudanya banyak. Kalau Jos, nanti kalau Jos yang udah jalanin itu power influencing-nya itu banyak, kuat banget ya. Yang selanjutnya yang kedua, bekerja sama dengan kelompok. Kita ini disuruhkan cawan unity. Mari coba mengerti orang lain dengan tipe kepribadian. Kalau saya lihat orang koleris lagi, tahu deh lo koleris udah gak usah marah. Kalau orang melankolis lagi galau, lagi gak bisa jawab ini, ya sudahlah. Kalau orang sanguin orang sanguin itu paling gak bisa ditolak dan lupanya gak tahan. Ya, apalagi sanguin flekmatis. Udah sanguinnya pelupa, flekmatisnya juru tunda. Jadi itu biasanya, tapi orang sanguin flekmatis temannya segudang. Cuma bosnya keriting. Besok kamu bawa ini, siap. Sanguin kan jawabnya siap dulu. Tadi apa sih? Betul gak? Saya juga begitu kadang-kadang. Siap. Tadi apa ya? Gitu. Kalau flekmatis tuh. Coba saya mau tanya. Kalau lampu merah di jalan, kalau flekmatis lihatnya lampu hijau atau kuning atau merah? Kalau flekmatis. Kalau flekmatis selalu lihatnya hijau. Masih banyak waktu. Udah tenang-tenang alon-alon kelakon. Masih hijau kok. Dia masih percaya sama semua orang. Kalau koleris, merah dan kuning paling tinggi. Paling sedikit kuning. Kalau namanya sanguin, ya suka-suka dan dia kadang-kadang dia bingung ya kalau sanguin ini. Tapi kalau melankolis, ingat ya hati-hati yang melankolis. Terlalu banyak checklist. Banyak daftar. Tapi enggak action. Kalau enggak punya koleris. Di sini kan banyak flekmatis, melankolis ya. Jadilah melankolis, flekmatis seperti Bapak Joshua Luki Antonio. Itu yang sudah matang ya. Oke, terus trust Bapak Ibu, kita butuh dipercaya. Jangan pengen gini, Bu Iin sih percaya sama orang itu aja. Tapi sama aku enggak. Lah kamu dikasih kerjaan lambat bener. Terus jawabnya wajahnya jelek. Ya enggak bakal dipakai. Kalau sama orang, kita mesti tahu orang itu butuh apa. Dari kompetennya kita. Karakter kita apa. Besok ke depan, kita ketemu orang banyak.
lihat apa yang dia butuh. Kita masukin ke situ. Lalu Bapak Ibu, tidak skeptis. Tidak skeptis kalau kerja sama orang itu jangan suka begini. Curiga dan ragu-ragu. Kayaknya dia gini ya, siapa yang suka begitu tuh? Kalau orang berbuat baik salah. Berbuat salah juga salah. Enggak perhatiin juga salah. Perhatiin juga salah. Dia bilang begini, dia perhatiin gue kenapa ya? Ya udah diperhatiin kok kenapa lagi? Terus dia gak perhatiin kenapa lagi aku? Jangan terlalu skeptis. Capek. Percayalah sama orang. Jangan terlalu sering curiga. Terus tolong kalau kita mau unity, beri kesempatan kepada yang lain. Ya. Yang ketiga, menganalisis dan memecahkan masalah. Nanti kan kalian bisa dapat ini. Terlebih dahulu fokus dengan masalah bukan siapa yang salah. Kalau ada masalah nih, jangan cari nih. Ini emang gara-gara dia, marahin dulu. Masalahnya kelewat. Masalahnya diselesaikan dulu baru ngomongin anaknya. Jadi kita harus tahu jangan fokus dengan masalah. Cari akar masalahnya, asah kemampuan problem solving ya. Sekarang kita lihat. Langkah kita memecahkan masalah. Yang pertama adalah identifikasi, kenali masalah, jangan panik. Masalahnya apa dulu? Rumuskan masalahnya itu apa. Temukan alternatif atau pilihan-pilihan solusi untuk mengatasi masalah itu. Ya, setelah itu analisa setiap pilihan solusi. Cepat ya, lama-lama kita bisa kerjain cepat. Memilih pilihan solusi yang tepat. Nah setelah itu eksekusi dan evaluasi. Kalau di sini langkah waktu memecahkan masalah termasuk menghitung dengan berbagai sisi yang diajarkan ibu. Kalau saya bilang pakai six head. Lihat dari sisi ini, sisi resiko, risiko. Nanti lama-lama kita terlatih. Harus memikirkan sampai the worst yang bisa terjadi. Terus orang yang bagus dalam kemampuan problem solving memiliki respon yang baik. Saya kasih tahu ada 3C negatif, ada 3C positif. Yang negatif begitu ada masalah, cranky, cepat marah. Ya, terus dia crazy, panik dan tegang. Yang selanjutnya dia collapse, menyerah dan terkapar. Kalau dia itu yang positif, dia nggak cranky tapi dia cool, tenang. Ya, lalu dia yang satu panik banget, dia punya penguasaan diri, tenang dulu, baru bisa mikir. Ya, calm. Yang selanjutnya dia nggak kolaps, dia bilang ini tantangan untuk merespon dengan benar. Kalau kita mau lihat ya, kalau di mana perusahaan mana Pak Har ya semuanya, begitu nasabah ada komplain kalau kita bisa selesaikan, wih ini jadi nasabah yang luar biasa, betul nggak? Karena itu tantangan. Sebelum dia punya masalah dia nggak bisa setia. Begitu dia punya masalah, kita handle dengan baik, betul nggak Abigail? Dia akan percaya banget sama kita, ya. Jadi ada 3C negatif, ada 3C positif. Yang negatif jangan cranky, jangan cepat marah, jangan crazy, jangan collapse ya. Tapi harus ada cool spirit, cool ya, tenang, calm dan challenge, jadiin tantangan. Yang keempat, mampu menghitung dari berbagai sisi. Melihat dari berbagai pertimbangan termasuk resiko yang terburuk. Adaptasi dengan cepat. Kemarin bagus yang Ibu Ruth udah ngomong, dia beradaptasi. Itu salah satunya. Kalau ada perubahan jangan ribut dulu. Coba apa yang bisa kita kerjakan untuk mengadaptasi. Karena perubahan itu tetap harus terjadi. Apapun sampai kapanpun perubahan terjadi. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan. Bagaimana bisa menyesuaikan. Kita mau unity kan, kita harus bisa menyesuaikan. Namanya juga teman gak ada yang sempurna kok. Namanya teman semua ada negatif, ada positif. Udah terima aja. Ya, dengan bilang gini, saya lagi ngalamin nih, lagi ini, saya selalu begini. Saya gak pernah marah, saya bilang gini, Tuhan ini kesempatan saya mengampuni orang ini. Saya mengampuni, saya apa, pokoknya itu terus, itu hati itu jadi damai loh. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah belajar dengan cepat. Kalau Inggrisnya ability to learn. Ya. Itu minta hikmat dan kecerdasan dari Tuhan untuk menangkap, bergaul dengan firman Tuhan, berpikir praktis. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, saya percaya kok ada hikmat. Ada pengertian yang datang. Ya, belajar dengan cepat. Pemimpin bukan stop belajar ya. Pemimpin malah harus belajar terus. Tuh, kalau lihat toiletnya ibu, wih buku.
Saya dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau ke toiletnya ibu pasti ada lagi buku. Kita tahu lagi baca buku apa. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang 7, memanage waktu dengan baik. Belajar dari skala prioritas. Bapak Ibu, kalau biasanya saya ajarin time management, itu ada 4 kotak. Ada urgent, ada penting. Kita mau lihat kerjaan ini, kalau ini very urgent, very penting, very important, lakukan sekarang. Now, jangan tunda. Ya, misalnya ada masalah di situ, ada kebanjiran dan itu orang-orang bahkan kalau ibu bilang gini, sekarang juga ya kita carilah buru-buru seperti itu gak bilang gini, Bu 2 hari lagi boleh gak? Udah keburu korbannya tambah banyak, ya kan? Kalau yang satu lagi adalah dia tidak urgent dilakukan sekarang, tapi dia sangat penting. Nah itu kita bisa jadwalkan. Misalnya nih, sekarang kan rekening listrik pakai ini apa? Token. Jangan gini, udah mepet kita nggak tahu. Ini kalau ada tamu begini biasanya tokennya harus ditambah. Nggak dipikirin itu. Ujung-ujungnya nanti udah sampai di mana harus minta tolong orang tokennya diisi lagi dan semuanya. Ya kalau saya pasca bayar ya, tapi saya mau katakan ada lagi yang mesti diituin, ada lagi nih. Membangun hubungan dengan anak buah itu adalah box kedua. Jangan lagi urgent-urgent. Lagi bangun box kedua. Kita tabungan emosi itu box 2. Lalu ada yang ketiga itu tidak urgent, not important, not urgent. Iya jangan pakai, itu apa tuh not important, not urgent? Selfie. Bukan gak boleh selfie loh. Lagi disuruh kerja selfie, kerjaan setengah jam jadi 1 jam. Ya atau gini, kerjaan apalah ada banyak yang kita ngopi kalau mau buru-buru lagi kerjaan banyak tetap ngopi boleh tapi ngopinya bukannya ngobrol gitu. Ya tapi kalian udah tahu kalau GGB udah ngerti semua ya. Terus yang satu lagi ini yang sering orang salah. Dia tidak urgent dilakukan sekarang tapi penting yang tadi itu lumayan urgent ya. Jadi ini nggak penting tapi very urgent. Nah contohnya gini, kalau saya mau ngajak seseorang, saya mau ngajak Kian nih. Tapi saya lagi sibuk, saya nggak bisa ketemu dia. Kalau saya sampai tunggu sampai ketemu dia, nanti dia bilang gini, maaf ya Mam udah janjian orang lain. Nggak keburu. Saya harus mewakilkan. Saya bisa suruh orang lain, kasih tanya si Kian, atau sekarang kan udah canggih teknologi. Saya kadang-kadang bangun jam 2 pagi ya, saya ingat. Saya mesti ngomong sama Nita atau ngomong sama, saya japri dulu, saya tahu dia gak bakal bangun. Saya bilang gini, nanti besok ini ya. Terus saya lupa kan pagi-pagi, dia udah kerjain nanti seperti yang saya rencanakan jam 10 udah ada. Itu namanya mewakilkan. Jadi secara skala prioritas harus kita belajar sebagai pemimpin. Ya, oke. Lalu, gini ya, banyak orang udah ikutin semuanya tuh ada di agendanya tapi tidak disiplin. Itu juga gak bisa. Itu sudah dijalankan oleh Ibu Panglima yang dengan semua urusan banyak. Beliau lihat agendanya ya, itu teratur semua. Biasanya orang yang time managementnya bagus, produktif dan very produktif. Tapi orang yang gak punya schedule, ngikutin aja ngeroh, itu biasanya berantakan. Kita harus tahu 2 minggu ke depan, sebulan ke depan kita ada apa. Saya kalau lihat jadwal saya kosong, saya tanya Tuhan, ini mesti ngapain? Nanti Toto datang banyak misi. Ya. Dan yang ke-8 adalah kemampuan mempengaruhi, the power of influencing. Bapak Ibu, selain kita ini pinter, ASK, pemimpin itu butuh ada kemampuan influence orang lain. Itu lebih cepat untuk kita memuridkan, untuk kita menyuruh kerjain apa, itu lebih cepat. Ya. Dikatakan next, kepemimpinan adalah pengaruh. Kenapa? Setiap orang mampu mempengaruhi orang lain, betul gak? Ya, kita tidak pernah tahu seberapa banyak yang kita bisa pengaruhi. Itu kita gak tahu. Pengaruh adalah keahlian yang dapat dikembangkan dan pemimpin butuh memiliki kemampuan ini. Gak usah banyak ngomong, saya bisa pengaruhi. Tapi kita harus jadi contoh dulu.
Dia lihat contoh, baru dia mau percaya. Kedua, konsisten. Saya kasih contoh ya, next. Saya suka banget dengan John Maxwell. Dia ada namanya 5 tingkat kepemimpinan karena pengaruh. Yang pertama, tingkat pertama adalah jabatan. Seberapa nih, kita ini mau ngecek ya, seberapa pengaruh kita terhadap tim kita dan semuanya. Kalau karena jabatan, kita punya hak. Nyuruh dia. Tapi orang terpaksa ikut kita. Dan orang gak suka harus terpaksa ikut seseorang. Gak akan setia. Betul gak? Aku ikut dia mau gak mau deh, tapi sudah disuruh ikut. Jadi itu gak ada pengaruh. Biasanya malah kalau pemimpinnya pergi, kabur duluan. Atau ngejain yang lain. Itu biasanya kucing sama tikus. Kalau kita lihat pengaruh kita karena jabatan tuh. Tingkat kedua. Adalah hubungan. Kita kalau punya hubungan, perkenanan datang. Kan enak ya kalau punya hubungan. Saya ini suka membina hubungan dengan semua orang yang pembis saya pasti punya, masing-masing punya hubungan dengan saya beda-beda. Kian dengan saya beda, Dorcas sama saya beda, Nita sama saya beda, Grace sama saya bina itu hubungan itu dari dulu. Sama orang lain semuanya saya bina. Kenapa? Banyak orang tidak tahu. Kerjaan itu butuh ada hubungan, sebuah level. Orang bisa trust. Orang ikut kita karena hubungan, karena percaya dan karena nikmati. Dia ikut dan dia akan jadi sangat bermanfaat buat kita. Ya, jadi yang kedua levelnya adalah waktu kita bina hubungan. Kita dapat perkenanan. Yang ketiga, biasanya pemimpin, dia harus punya hasil dulu kan. Produktif dulu, orang bisa kayak gini. Wow, Kesha itu kalau dapetin jiwa-jiwa tuh ya luar biasa, ada achievement. Langsung kalau gini, pengen belajar dong sama Cikes, betul gak? Kalau gak kedengeran kan orang gak mau belajar. Tapi banyak orang Bapak Ibu, selalu maunya dari tingkat 1 ke tingkat 3 langsung. Gak membina hubungan. Sedangkan memang hubungan itu butuh waktu. Tapi justru waktu ada hubungan, pemimpin, kita akan dapetin orang banyak yang bisa kita copy paste, setia dan bisa dipegang. Ya. Yang setelah produktif hasil, yang ya ini produktif ya. Yang keempat, kita kaderisasi kemarin tuh pemuritan. Kalau orang dimuridkan, orangnya merasa gimana ya? Aku dimuridkan Kojos, aku mau pergi aja gak enak. Betul gak? Sampai milih Kojos daripada yang lain. Kenapa sih? Bukan karena Kojosnya ganteng. Bukan cuma Kojos itu, tapi dia tahu. Dia bisa, dia dikader, dia dikasih kesempatan loh. Dia kasih kesempatan untuk bisa. Jadi kalau hari ini dia bisa, karena ada orang yang kasih kesempatan padaku. Dia akan sangat setia. Nggak ada orang itu langsung jadi. Nah setelah biasanya nih Bapak Ibu, untuk dapat pengaruh ini dari bawah sampai ke 4, itu butuh waktu. Tapi orang kalau udah sampai ke 4, dia bisa dapat ke tingkat ke-5, adalah dia itu memberikan legacy. Legacy itu warisan, contohnya nih, baik yang hidup baik yang mati ya, udah meninggal. Pak Agung, Pak Yusak, khotbahnya masih didengar semua orang. Dan seakan-akan dia masih hidup. Karena dia mewariskan. Dia membuat sebuah legacy. Bahwa modelnya Pak Agung kan kalau nyembahnya gimana. Kalau Pak Yusak kan, wes satnya. Kalau kita warisan kan banyak tuh. Itu warisan yang dia tinggalkan. Bahkan Ibu Panglima. Sekalipun ada haters. Ada yang suka. Hari ini kita belajar gak? Dari semua perkataan beliau. Dari yang dia post. Betul gak? Dari semua. Itu belajar. Beliau sampai ke legacy. Orang bisa hormat. Walaupun ada haters tuh. Kalau kita gak jadi hater, gak ada haters artinya kita ini gak terlalu menakutkan. Betul gak sih? Gak terlalu menakutkan iblis. Iblis cuma ganggu doang. Kita gak bisa semuanya damai-damai berarti kita ini jaim.
Bapak Ibu, 5 level pemimpinan ini kita harus paling tidak 1 sampai 4. Setelah banyak hal kita lakukan, orang akan hormat sama kita. Itu ada di legacy. Di legacy. Nah Bapak Ibu, kembali lagi untuk bisa sampai di situ. Walk the talk. Jadi pelaku. Walk the talk. Dan kau benar-benar konsisten kalau bisa. Konsisten. Dan seperti tadi diomongin kriteria. Saya berharap hari ini dari karunia karakter yang akan karunia banyak yang Tuhan berikan. Karakter pilihan kita mau seperti apa. Pekerjakanlah. Masih banyak lagi. Tapi ini yang saya bawa karena waktunya sudah terlambat juga. Ini dan biar Ibu yang doain. Ya, oke, terima kasih.